ini tadi babi pork belly spesial. Jadi yang biasa kita kenal itu biasanya samcan 3 lapis, tapi ini memang ada ternyata ngocan tuh 5 lapis. Ya, ini kulit, lemak ya. Daging di antara lemak 2 lapis, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima. Ya, jadi ini namanya ngocan memang. Jadi memang ada, ini memang susah untuk nyarinya di tempat babi lokal. Kita belinya di farmers ya, yang memang babi ternak khusus dipotong memang seperti ini. Jadi memang dagingnya memang full daging, full daging. Lemaknya sedikit sekali, ini hanya lemak di sini saja, sama di bawah kulit. Ya, nah, yang pertama kita harus keringkan dulu. Jadi harus dikeringkan pakai tisu. Ya, jadi kita harus bersihkan sampai kering betul, karena kita akan tusuk-tusuk, kemudian taruh garam supaya kulitnya bisa crispy ya. Ini kita memakai cara bule, bukan cara Cina ya. Jadi kita cobalah bagaimana ya. Oke. Nah, sudah kering. Ya. Kemudian baru kita akan tusuk-tusuk kulitnya, baru kita taburi garamnya. Kita tusuk dulu dengan garpu. Kita coba garpu bisa nggak? Nah, ternyata nggak tembus kulit ini. Dia harus cukup dalam. Ya. Jadi selanjutnya kulitnya ini kita tusuk-tusuk dengan pisau ya, maksudnya supaya ada pori-pori. Nah, pori-pori ini nanti supaya garam meresap ke dalam supaya dia kering ya, karena ini lemak dan dagingnya ini banyak berisi air. Nah, kalau kita panggang nanti tidak crispy dia. Ini harus kita tusuk-tusuk sebanyak mungkin ya. Oke. Nah, kemudian baru kita taburi dengan ini SPOG, salt, pepper, onion, garlic. Ya, Iya. ini ada 2 rasa. Iya, ini kita lanjut, kita sampingnya juga. Supaya memberikan warna, nanti kalau dibakar itu dia warna kecoklatan. Oke, ini satu lagi. Ya. Ya, kemudian kita kasih berikutnya adalah ini adalah bumbu 5 rasa ya, atau kita sering sebut ini ngohyong ya. Supaya memberi rasa sentuhan, ini gabungan nih antara bule sama Chinese ya. Kalau ngohyong ini kan Chinese. Oke, ini kita kasih garam Himalaya ya. Ya, ini selanjutnya kita akan kasih garam pink Himalayan ya. Oke, kita kasih yang satu tadi sudah kita mau coba 2 rasa ya.
Yang satu tadi pakai SPOG kulitnya. Nah, ini kita pakai garam Himalaya ya. Himalayan garlic. Salt Himalayan. Di atas. Oke. Ya, ntar susu dulu. Ya, jadi setelah kita kasih garam semua, kemudian ini sudah kita taruh di kotak, kita simpan 1 malam di kulkas ya. Kulkas bukan freezer ya, kulkas. Nah, nanti besok dia akan kering, kita akan lihat, baru kita panggang ya. Oke, kita ya, ya. Ya, ini posisi kita menaruh di kotak juga, jangan salah. Kulitnya ditaruh di atas ya, jangan ditaruh di bawah, karena kalau di bawah maka sisa-sisa air dagingnya akan membasahi kulit. Kalau gini kulitnya akan kering. Jadi kalau ada sisa air di daging, dia akan jatuh ke box ini. Seperti itu. Ya, ini tadi dagingnya kita masukkan di kulkas. Kita simpan. Ya. Ya. Ya, sore ini sebagai tahap ada yang lanjutannya 17 Desember 2022 ini bebek sekitar 2,2 kilo. Bebek packing kita mau panggang dengan bumbunya campuran juga antara SPOG dengan bumbu apa tadi? Bumbu ngoyong dicampur dengan apa tadi ya? Boleh dibantu saya apa tadi? No, ya. Sama Wijen. kita nggak punya hoisin, kita punya Ada hoisin. apa tadi? Saus tiram. Nanti kita tambah hoisin. Nah, ini daging bebeknya ditusuk-tusuk, sebaiknya sebanyak mungkin ditusuk-tusuk supaya kita bisa bumbunya itu meresap ke dalam daging semua, sehingga kalau dipanggang betul-betul bukan cuma kulitnya yang terasa tetapi sampai ke dalam ya. Ini kita mau bumbuin nanti. Oke, kita lanjut nanti lagi ya. Baik, jadi ini kita sudah campur sausnya ya. Sausnya kita udah campur, kita masukkan dulu ini untuk ke dalam ya, supaya ada rasa di dalamnya ini. Nah, tuh ya, supaya juga punya rasa. Jadi kita pakai kuas yang panjang karena kita akan masuk sampai ke dalam nih. Kalau perlu nanti kita jahit nih supaya dia kuahnya nggak keluar, kuah daging, kuah ininya ya. Nah, tuh. Satu lagi. Oke.
ya. Nah, ini kalau bisa memang kita tutup nanti sama tusuk sate, harusnya pakai ini. Nah, oke. Baru luarnya kita kasih SPOG tadi. Nih. Bumbu SPOG. Rata seluruhnya ya, karena ini sudah kita kasih lubang-lubang. Jadi nanti dia akan meresap sampai ke dalam. Kasih aja, jangan ragu, kasih saja. Tidak akan terasa apapun ini. Karena dia tidak akan, ini akan memberi warna juga waktu dipanggang, nanti akan memberi nama glazed bronze namanya itu. Ya, glazed bronze. Oke. Nah, oke, ini leher jangan lupa semua ditutupin sama garam SPOG ini. Oke. Nah, sekarang kita balik. Ya. Oke, sekarang. Nah. Tuh. Oke. Ya. Nah, bebeknya sudah menantang. Kepalanya tegak kayak dinosaurus. Nggak ada lidah aku dong. Tuh. Tidak ada lidahnya, Beng. Nah, tuh. Lidahnya sudah disikatnya juga. Undur ke bebek. Ya, sudah semua. Sekarang si bebek dinosaurus kita masukkan ke dalam kulkas. Kita simpen, besok baru dieksekusi. Tuh. Sebelahan sama ibab ya. Oke, kulitnya nanti kiring, mudah-mudahan bisa crispy ya. Kikuk. Ya, jadi pagi ini tanggal 18 Desember 2022 kita melanjutkan pork belly dengan bebek yang kemarin. Ini alat kita, kemudian ini pengatur suhu kita. Nah, kita mau nambah arangnya ya. Nah, ini sudah setengah jam berlangsung. Karena suhunya turun, jadi kita menambah arang lagi. Inilah bedanya kalau oven dan grill. Kalau grill seperti ini kita harus menambah arang karena dia habis. Kita harus pertahankan suhu Webernya ini adalah di sekitar 400, minimal 400 Fahrenheit ya, bukan Celsius. Jadi kalau 400 Fahrenheit itu kurang lebih 190 Celsius. Nah, nanti suhu daripada daging baik porknya, pork belly maupun duck itu sekitar 160 sampai 176 Fahrenheit atau kita 80-an. Ya, ini
ini kita harus menambah terus bahan arangnya supaya suhunya bisa stabil. Di sini perbedaannya kalau kita pakai oven, kita tidak perlu mengatur adjust suhu ini. Kalau ini kita harus selalu memperhatikan suhunya jangan sampai turun, karena kalau suhunya turun maka proses memasaknya akan lebih lama, sehingga mungkin target kematangan daging itu kita tidak bisa capai ya, jadi harus diperhatikan terus nih. Kita cukup dulu segitu, kemudian ya setelah 2 jam memanggang dengan suhu 450 suhu Webernya, dan suhu daging di dalam internal itu 176 ya. Ini kita lihat bagaimana bentuknya. Mana tadi lumpia? Yes. Ya, ini setelah 2 jam kita coba tes dagingnya mateng. Ya, kita coba iris. Kita lihat, kering. Masih juicy ya. Tuh. Oke. Tuh. Coba kita rasa ya. Kita rasa yang ini. Mantap. Ya, baik, setelah kita kasih resting time-nya kira-kira 15 menit sampai 20 menit, maka juicy yang dari dalam daging itu keluar, sehingga kita bisa lihat daging yang tadi kelihatan kering setelah sekian lama menjadi basah ya. Coba kita balik ya yang di bawahnya ya. Ya, ini penampakannya kita zoom dengan jarak kurang lebih 15 cm. Ada yang layak. Belum ya? Bunyi kerennya saya. Kita potong dulu. Dekat lagi kamera, bunyi. Kurang krenyes ya bunyinya ya. Kita cari yang krenyes ya. Coba yang ini ya. Tebel banget.
biasa. Kita lihat ya hasilnya, juicy-nya, air dagingnya keluar tuh. Gitu. Nah, ya. Wih. Sudah matang. Bilang kok. Ya, ini setelah kita pindahkan bebeknya, kemudian kita mau resting kira-kira 20 sampai 30 menit ya. Kita tutup dulu. Baiklah, ini hasil akhirnya setelah dikasih garnish. Ada jamur, daun selada, agak minimal hari ini kita garnishnya. Ya, ini sudah kita kasih sentuhan nasi. Wow, ini yang sudah dikasih saus. Ah, yang ini nasi original. Ya. Kita mau potong ini bebek. Maka kita harus balik dulu ya, karena kita mau ngambil dada sama paha. Ya. Wih, mantap ya, bebeknya masih mantap walaupun sudah dingin nih. Masih basah ya, masih juicy. Ya, ini mie bebek. Mie bebek. Masih bebeknya masih baru 1/4.